Bapak kenapa kita, Pak? Halo Bapak. Ini kursi Bapak tadi, Pak. Rosmainar, Hairumi, Anasir, Idris, ini baru 16. Nama saya Oh, namanya pelajaran itu. Berapa orang udah, Bu? Udah berapa orang? Udah 5. Nah ini ya, ini tolong satu meja simpan di sini. Satu meja simpan di sini. Oh gitu ya. Ini nama Bawir. Bapak, Saya ngerjakan di sini Bapak. Ya kan kalau ada kan ada muncul nama. Saya siapa ini? Ibu Bapak Pak Wiwin. Iya. Ada Pak Wiwin. Kalau ibu belum mungkin ya. Tapi kan belum selesai. Berarti yang bekerja sama ibu ada di sini enggak? Itu aja. Hah? Nggak ada di sini. Ulang aja. Nggak apa-apa, nyantai aja. Kirim aja. Ditutupnya nanti siang ini. Ditutupnya passwordnya ditutup nanti siang. Kopnya itu kan, sambung ke atas. Manis. Bapak mau ngomong sini. Bapak mau kelanjang di sini. Bapak mejanya di sini. Ambil satu meja. Oke, ini sudah berlima ya. Sudah. Ini satu orang lagi mana? Tiga baru dua lagi. Ini di sini satu meja dong. Pokoknya satu kelompok 5 orang. Saya minta gitu. Nah, ini kelompok 5 di sini nih. Pokoknya di sini, jangan di sana, di sini. Letter U gitu. Letter U di sini. Supaya nanti dokumentasinya bagus nih. Enggak ngajak pasal gitu. Ya, pokoknya kalau ada nama itu ada itu yang dalam ya. Kalau tadi itu sebarang itu tenang ibu aja ya, ini waktunya sampai siang nanti ada waktunya. Nyantai aja. Ini baru 16 berarti tinggal 9 orang lagi. Hah? Nah, kalau sudah ibu baik-baik saja keluar. Kan nilainya sudah diketahui sendiri. Pak Nasri datang meja, Pak Nasri baca. Atau situ? Meja enak. Ini sudah berlima, 5. Itu situ apa itu Pak? Itu meja. Nah. Ininya gini aja Bu, susunan mejanya Bu. Bisa ya. Ini mejanya, nggak digeser. Ini di sini. Ini Pak. Biar belakangnya. Bapak kayak gini. Meja Pak gitu. Nah, kayak gini boleh nggak? Nah, pokoknya di sini aja. 5. Iya. Di sini aja. Apa situ Pak? Ada kamera. Nah, ini. Tuh. Oke. Pas, ini udah berlima ya. Ini satu lagi mana ini? Bapak. Mejanya sini. Coba. Oke. Meja sini. Apa tuh? Sini maksudnya. Meja Pak. Maksudnya? Bapak Ibu mau tetap
kelompoknya itu atau mau dirubah? Sini lagi. Boleh bisa. Terserah Bapak aja. Oke, kalau begitu, Bapak itu letak sini. kalau begitu, Bisa belakang. ini ya, ini baru 16 orang. Saya Bapak di sini. Bapak di sini. Bapak Ibu di sini ya. Nah, sini boleh. Ibu mundur. Nah, Ibu Nurlela mana? ini. Ibu Wiwin. Ibu sini, Bu. Yang Bu di sini. Pas dekat ke bola. Ibu Wiwin mana? Oh, Pak Wiwin. Ya. Ibu Wiwin Afrida. Saya di tengahnya, pas ini. Muhammad Kamil. Bapak silakan Bapak di sana. Iswani. Laki-laki sebelah sana. Oh iya. Sudah sini teman-teman. Rita Samela. Elvita. Ada yang Nuriyati. Hamidah Wati. ini dipakai Kak. Untung Suryani. Siandri. Memen. Rosnaina. Hairumi. Anasir. Nah, yang lainnya belum itu. M. Idris. Oke, berarti 9 orang lagi yang belum isi ini. Hanya semua ini kan sudah ada yang 25 ini. Ada maksudnya? Sertifikat nanti satu. Baik Bapak Ibu, sudah bisa dimulai? Ya. Yang belum nanti saja di luar sesi, ya. Di luar sesi. Pokoknya passwordnya belum ditutup, ya. Pokoknya di luar sesi, ya. Oke. Lambat-lambat ke 100 nilai lebih. Oh, yang dapat 100. Nanti ditutupnya 1:30, ya. Ditutupnya 1:30. Bapak Ibu kan nanti istirahat. Nah, istirahat sambil mengerjakan. Siap, ya. Ini mah respon yang sudah ngisi ini responnya nama-namanya. Sudah bisa ditutup Pak ya? Hah? Sudah bisa ditutup kalau begitu. Bapak sudah belum? Nah, sudah Pak kembali tutup aja. Kalau yang sudah tutup aja, back aja, close aja. Kalau yang belum nanti siang saja mengerjakan sampai pukul 1:30. Di atas 1:30 itu sudah dikunci, ya, nggak bisa lagi mengerjakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pelatihan apalagi ini TOT, ini bukan pelatihan biasa, tapi Bapak Ibu itu menjadi instruktur nantinya. Ya, itu masalahnya. Ini TOT loh, bukan pelatihan makeup. Ya. Ini Bapak Ibu levelnya di provinsi, cuman Bapak Ibu anggarannya bantuan. Kalau kemarin teman-teman pedagogi 2 itu anggarannya dari provinsi. Kalau Bapak Ibu ini anggarannya dari mana? Dari pusat. Langsung ke provinsi melalui KKG. Tuh, cuman bidang pelatihannya beda. Kalau kemarin pedagogik 2 model-model pembelajaran. Kalau yang ini perencanaan pembelajaran. Jadi kemarin teman Bapak Ibu yang ikut TOT belum dapat materi ini. Ibu juga, Bapak juga di sini belum dapat materi yang begitu. Berarti Bapak Ibu harus banyak diundang. Oleh siapa? Ya oleh siapa saja. Nah, berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Oke. Baik Bapak Ibu, sesi pertama ini Bapak Ibu bekalnya laptop. Ya, jadi selamanya kita karena berbasis project Bapak Ibu ya, produk. Jadi aku Ya, jadi laptopnya harus selalu on Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pedagogik 1 itu sudah Bapak Ibu? Sudah fokus belum? Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bilang C,
balik, maka Bapak Ibu tepuknya begini. Jadi si jari-jari itu agak renggang. Cik. Jadi suaranya nyaring. Coba cik. Berjamaah Bapak Ibu jangan membalik. Cik. Cik. Nah, kalau bum maka tangan Bapak Ibu rapat, agak dikepokkan. Nah, ada kan suaranya? Kalau tadi nyaring, kalau ini suaranya gimana? Kalau di sini rasanya? Coba Bapak Ibu, cik, bum. Ada Bapak Ibu sudah makan? Ada yang begini Bu, cik, cik dan bum itu sama, cik. Lihatnya ke bawah lagi, cik. Oke, semangat Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu dapat bantuan. Udah setia ini bantuan ini. Semangat Ya, saya juga dari Bandung kok semangat sini sampai setengah 1 malam. Saya itu lagi melatih di Jawa Barat juga. Ya, saya belain di sini, saya tinggalkan 1 hari di sana. Ya, karena udah lama ini karena penanggung jawabnya saya nih. Semestinya ini November 2018 ini. Jadi se-Indonesia itu yang belum itu 2, KKG Rio dan KKG Jabar. Kalau yang Jabar yang sedang kemarin Senin sampai Rabu itu anggaran dari Kanwil, tapi yang bantuannya belum, gitu. Karena kendala banknya, BNI-nya. Kalau di Jabar belum dilaksanakan karena masih pentas PAI tingkat provinsi, mungkin awal Juli. Berarti paling akhir itu Jabar. Penanggung jawabnya juga saya. Ya, saya itu pegang 3, DKI, Riau, sama Jabar untuk KKG. Ya. Bapak Ibu ini yang paling jauh dari mana? Dumai, Kota Dumai ya. Jam berapa Bapak berangkatnya? Jam 4? Jam 10 malam. Oke, nyampe sini? Berarti Bapak nanti nginepnya sama saya nanti ya? Iya. Satu komplek ya. Saya sendiri Pak. Di sana. Kalau bisa mah berdua. Biar saya kawan-kawan. Baik Bapak Ibu, cik, bu. Coba Bapak semangat, cik, bu. Tunggu dulu bertentang. Harus semangat, saya dulu. Saya juga sebetulnya tadi itu disediain nasi goreng, tapi ketik-ketik jadi lupa, belum dimakan itu nasi goreng. Jadi saya kesini belum makan sama sekali. Tapi saya kuat loh. Kalau Bapak Ibu sudah makan nggak kuat ya? Tidak apa-apa. Ya. Ini ada apa nanti saya kasih. Ya. Kalau yang dapat jawabannya nanti apa? Nanti kalau jawaban Bapak Ibu menjawab benar, nanti kasih hadiah ya, beberapa hadiah nanti ke tas saya masih banyak. Baik Bapak Ibu ya, cik, bum. Oke, bum, bum, cik. Cik, cik, bum. Oke, itu level 1 ya. Sekarang level 2 ya. Bum, bum, cik, bum. Cik, cik, bum, cik. Cik, bum, cik, bum, cik. Oke, jadi maksudnya supaya Bapak Ibu fokus ya. Jadi bukan hanya saya tepuk-tepuk saja. Jadi intinya supaya Bapak Ibu fokus dan anak Bapak Ibu di kelas seperti itu. Jadi supaya anak fokus ya pakai buat permainan. Jangan kamu diam. Kamu lihat saya, jangan. Coba Bapak Ibu pakai teknik supaya anak tidak merasa dibully atau dimarahi. Ibu, kok begitu duduknya? Nah, tapi kita menggunakan ayo anak-anak kita itu. Jadi mereka tidak merasa dan ngobrol juga tidak akan ngobrol seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang menunya Bapak Ibu ada 1. Ya, pedagogik satu itu karakteristik peserta didik 1. Tapi itu skip dulu Bapak Ibu ya. Saya ambil dulu yang lebih penting-pentingnya. Nanti kalau ada waktu kita bahas. 2. Analisis SKL, KIKD dan kegiatan pembelajaran. 3. Sudah ada di sana? Ada ya? Setelah analisis apa? Analisis minggu efektif. Analisis minggu efektif pembelajaran. Yang keempat, program tahunan atau pemetaan KD. Yang kelima,
program semester. Yang keenam, silabus satuan pendidikan. Yang ketujuh, program semester sudah? Sudah. Kriteria ketuntasan minimal. Lanjut, pengembangan IPK. IPK itu apa? Kelanjutan. Oke, saya lupa ini kelompok 1 mana, kelompok 2 mana ya? Belum ditentukan ya? Oke, Bapak Ibu ini tetapkan saja. Jadi karena waktu terbatas, mestinya ini 3 hari Bapak Ibu ya. Tapi karena bantuan dan bantuannya juga terbatas dan orang-orangnya juga terbatas. Ya, oke, jadi kita dimulai Kenalan dari tadi. Iya, oke. Iya. Makanya saya dengar. Oke, jadi tetapkan dulu. Oke. Bapak Ibu, baik. Nanti kenalannya di sesi ya Bapak Ibu ya, siapa saya ya. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu ini satu lagi nih. Orang sini. Iya. Orang siapa? Orang siapa? Nah, ini satu lagi mana? Enggak ada, Pak. Terus. Jadi nggak hadir siapa? Siapa? Absennya tadi Tom. Absen ya? Kalau ini 24. Kan 25. Oh, satu lagi atau yang lain ada, baik. Baik Bapak Ibu, kita Bapak Ibu karena ini ada penilaian Bapak Ibu ada lulus dan tidak lulus. Ini TOT Bapak Ibu lah. TOT. Ibu di sini itu bukan peserta, tapi apa? Trainer. Bukan sembarangan Bapak Ibu, bukan sembarangan loh. Bapak Ibu itu bukan orang sembarangan datang sini. Ya. TOT. Jadi Bapak Ibu trainer ya. Jadi angkatan yang kemarin dan angkatan ini itu nanti akan direkomendasikan ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk dijadikan trainer apabila ada anggaran. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini itu sudah selesai, udah nggak begitu, ya. Oke. Kira-kira siap Bapak Ibu nggak? Iya. Harus siap Bapak Ibu ya. Oke. Siap. Kalau pelatihan biasa mah ya sudah untuk dirinya sendiri dan untuk di sekolah. Kalau ini Bapak Ibu berkewajiban untuk mendiseminasikan kembali, menyampaikan kembali ke teman-teman Bapak Ibu berupa pelatihan. Bisa saja Bapak Ibu lintas kabupaten kota, saya nggak tahu, ya. Tapi intinya Bapak Ibu coba dimaksimalkan saja Bapak Ibu, ya. Oke. Saya tanggal 24, 20, 24, 25, 26, 27 di Aceh saya TOT juga, tapi angkatan SD juga. Ya, oke. Baik, nah sekarang Bapak Ibu, karena produk Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan dan dinilai dan akan diketahui kelulusannya, maka dibuat kelompok seperti ini. Ya, tidak seperti tadi. Kalau tadi itu kegiatannya seminar, ya. Seminar atau apalah, jadi kayak jadi kalau pelatihannya kayak begini. Ya. Oke. Maka kita buat tentukan dulu ketua kelompoknya, ya. Nah, untuk menentukan ketua kelompoknya, langkah pertama sekarang 15 detik Bapak Ibu lihat wajah teman Bapak Ibu. Ya, Nampak. Bajunya kan? kan beda-beda ya. Mana yang Pekanbaru? Banyak ya? 18 orang. Kemudian siap 2. Terus apa siapa mana Bu? Kampar 2. Terus Dumai 3. Terus sudah. Oke, berapa? Habis. Sudah. Berarti ke Pekanbaru, Dumai itu kota ya. Siap, Kampar sama sudah. Sudah. Empat ya, enggak apa-apa. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melihat wajah Bapak Ibu, teman Bapak Ibu. Nah sekarang kita tentukan ketua kelompok Bapak Ibu dengan cara ditunjuk. Oleh siapa? Oleh kelompoknya masing-masing. Dengan Bapak siapa? Bapak pernah ketemu ya Pak ya? Terakhir di mana Pak? Oh di Banten. Di Banten ya Pak? Kegiatannya apa? Lupa ya. Dengan Pak siapa? Nah sekarang Bapak Ibu nanti ditunjuk, tapi jangan sekarang, ya. Setelah ada petunjuk Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu caranya angkat tangan ya, angkat tangan yang sebelah kanan, lalu tunjuk teman Bapak Ibu yang ada di kelompok.
Ya, jadi ibu jangan menunjuk ke kelompok lain. Ya, begitu. Siap Bapak Ibu? Siap. Nanti siapapun yang paling banyak ditunjuk itu ketuanya. Ya. Tapi jangan didiskusikan sekarang. Udah ya? Oh, ini free note asli sebenarnya. Ini 25 ya? Ini ada 5. Kalau ini 4 sama ibu ya? Ini ada satu lagi. Tentu sudah bukan. Oh, sore kan tak datang ya? Tiba lima. Apa kabar Pak? Teman Pak Katun tuh satu orang. Orang mana? Kabar aku Pak. Coba gimana jadi solusinya? Ada kabar. Ada kabar? Atau masih mudik? Sekarang itu pada sekolah ya? Apa menunggu rapor? Iya Pak. Lagi ujian Pak. Bu Lela, itu kan Bu Lela. Bisa dihubungin enggak? Siapa? Sore kan? Kakak masih ujian, Pak. Kita ujian Iya. kan? Bagi rapot belum berarti? Masih ujian cuma Kalau di Bandung itu sekarang masuk sekolah nunggu dibagi rapot. Nanti libur lagi masuk tanggal 15 Juli. Sama ada kombatin lagi. Oh, bukan berarti 15 Juli itu. Apa? Salah satu minggu lebih cepat. Ya bagus. Karena bosan apa sore kan? Sudah? Ya sudah, kita tunggu satu orang di kelompok 4 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu angkat tangan sebelah kanan, angkat tangan. Nanti hitungan ketiga Bapak Ibu tunjuk siapa saja yang dianggap cocok untuk ketua kelompok. Ya, baik. 1, 2, 3. Kalau misalkan skornya 2-2 diulang. Ada yang kalau ada 2-2 harus diulang. Ya. Ketua kelompok 1 siapa? Pak Katur. Kelompok 2? Bu Wiwin. Oke. Kelompok 3? Pak Budi. Pak Budi. Oke. Kelompok 3? 4. 4? Pak Memen. Kelompok 5? Pak Tarmidi. Oke. Ini senior ya. Kalau saya junior ya. Senang sih orang junior juga senang. Baik Bapak Ibu ya, sudah ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu sekretarisnya. Kalau sekretarisnya tunjuk oleh ketua saja, karena nanti ada tulis menulis Bapak Ibu ya. Oke. Satu ya. Kalau sekretarisnya tunjuk oleh ketuanya saja. Tidak ada bendahara, karena tidak dibagi uang. Angkat tangan yang belum masuk nama yang belum tes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sama 16. Saya belum. 21. Nah, 6. Satu lagi siapa? 7. Oke, berarti 7 orang lagi ini ya. 7 tambah 16. 23. Satu 8 yang belum. Satu belum hadir. Itu udah nilai. Ya. Tunjuklah. Ini 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 3 7. Satu lagi 8. Pas 8 sudah ya. Oke, nanti ini dikerjakan istirahat nanti ya. Jadi pukul 1:30 ditutup, nggak bisa ngerjakan lagi. Passwordnya diganti ya. Siang cukup 1,5 jam ya. Nanti HP saja aja pakai ya. Hah? Iya, sekarang yang biar. Ya mungkin kuota ini ya. Ini sofa lemah kali apanya. Pakai saya kok ini tidak. Saya pakai Indosat. Indosat. Saya pakai kuota sendiri cepat kok di sini jaringannya. Pengaruhnya banyak ya, mungkin kuotanya beli uang orang lain bisa. Dia agak lemah. Atau pinjam. Kalau yang buat itu pakai apa kan? Ini
Kita skip ke sesi 2 dulu Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu ada moto PKB GPAI. Ya, kalau PKB itu singkatan apa? Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Oh, berkelanjutannya ini enggak. Yang tadi dibilang Enggak ini ya. Hilang. Mungkin dipercetakan ini ya, petugas percetakan ini ya. Berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, dari 9 bidang pelatihan baru 6. Nah, pertama pedagogik 1, perencanaan pembelajaran kayak ini. Ya. Jadi ini bidang yang jenjang lain belum pernah. Jadi beda juga ya. Pedagogik 2 model pembelajaran, pedagogik 3 penilaian pembelajaran, profesional 1 pendalaman materi substantif PAI. Kemudian profesional 2 publikasi ilmiah kayak PTK, karya ilmiah dan lain sebagainya. Profesional 3 karya inovatif ya. Misalkan pembelajaran berbasis ICT, membuat alat pelajaran, membuat media pembelajaran dan lain sebagainya. Ini perencanaan pembelajaran, menu-menunya sudah ada Bapak Ibu di sini. Ya, oke. Nah, sekarang kita lari dulu ke materi sesi 2 analisis SKL, KI, KD, dan kegiatan pembelajaran. Nah ini tolong dibagikan dulu Pak. Pak, tolong Pak, kerja satu orang. Istirahat jam berapa Bu nanti siang? Jam 12.15. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, 12.15 harus Bapak Ibu harus keluar dari ruangan ini. Ya. Harus sholat, harus makan ya. Yang belum pretest harus pretest. Banyak tugas Bapak Ibu sebetulnya ya. Baik Bapak Ibu, ini ada moto. Ketika saya bilang PKB GPAI, Bapak Ibu sama-sama berjamaah, jelas profilnya, tepat pelatihannya. Begitu ya? Fahim tuh? PKB GPAI Jelas profilnya, tepat pelatihannya. Oke, ada yang ikut jamaah ya. PKB GPAI Jelas profilnya, tepat pelatihannya. artinya Bapak Ibu pelatihan ini sesuai dengan penyakit Bapak Ibu. Tetapi kalau TOT itu bukan penyakit tapi kelebihan. Jadi kemampuan kekuatan Bapak Ibu di sini adalah perencanaan. Tapi kalau nanti bukan TOT berarti pesertanya itu punya kelemahan. Tapi kalau Bapak Ibu di sini punya kelebihan dalam hal perencanaan pembelajaran. Karena tidak semua ikut. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, ini analisis SKL, KI, KD dan kegiatan pembelajaran. Oke. SKL itu apa Bapak tuh? Angkat tangan. SKL. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Ibu, SKL itu singkatannya apa? SKL. Standar kompetensi lulusan. Ulangi, ulangi. Oke, benar. KI, angkat tangan. Ibu. KD, angkat tangan. Bapak. Kompetensi dasar. Oke, saya hari ini. Oke, jadi standar kompetensi lulusan, ini kompetensi inti, ini kompetensi dasar, dan kegiatan pembelajaran. Oke, langsung, nah ini profil saya Bapak Ibu. Jadi saya tugas utamanya sekarang adalah pengawas PAI Bapak Ibu di Kementerian Agama Kabupaten Bandung Jawa Barat. Lalu di pusat saya tim pengembang PKB GPAI. Ya, semuanya ada 11 orang. Dari pengawas ada 2 orang, saya dan dari Kapolda dari Jawa Timur. Sisanya dari dosen dan dari guru. Oke, ya, saya pernah juga ke Inggris Bapak Ibu 2014. Beasiswa dari Kementerian Agama Pusat dan juga suatu pernah di Malaysia di UGM. Ya, yang lainnya di Kemdikbud di Siak penilaian berbasis online. Saya
juga yang bagian dari tim perumusan KD dan silabus Bapak Ibu di pusat kurikulum dan pendidikan. Dan banyak lagi nggak usah lah. Ini latar belakangnya Bapak Ibu, kenapa materi analisis ini penting Bapak Ibu ya. Analisis SKL, KIKD dan kegiatan pembelajaran. Ini terkait dengan tingkat kompetensi dan lingkup materi. Lalu pembelajaran merupakan suatu sistem yang ciri utamanya adalah interaksi ya. Jadi bagaimana dalam proses pembelajaran itu ada interaksi dan komunikasi Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini dasar rumusnya Bapak Ibu ya. Oke. Angkat tangan yang bisa jawab ya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang apa angkat tangan? Bapak? Apa? Tentang? Ya yang lengkap. Tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan dasar dan menengah, gitu ya. Ini lengkapnya ya. Ini ya. Tuh ya, oke. Ya Bu ada? Yang nggak dipakai Bu, ini catatan depan. Yang nggak dipakai. Permendikbud 21 2016 angkat tangan tentang apa? Selain Bapak siapa? Ibu sudah? Yang lain? Cari di internet. Ibu? Standar kompetensi. Standar? Kompetensi inti. Apa? Standar? Standar? Kompetensi I? inti kan. Standar I? Isi pada pendidikan dasar dan menengah. Oke, benar ya? Sudah ya? Nah, oke. Ibu dari mana? Sini. Pekanbaru. Orang sini. Itu kan dia. Ibu nginap di sini nggak? Atau di rumah? Di rumah. Di rumah sama suami ya? Iya. Kemudian nomor 22 tahun 2016 angkat tangan. Siapa yang tahu Bapak Ibu tentang apa? Tadi SKL, SI sekarang standar proses. Tentang standar proses pada pendidikan dasar dan menengah. Oke, ya. Oke. Nomor 37 2018 Bapak Ibu ada yang tahu tentang apa? Pengganti dari 24 tahun 2016 tentang apa? Materi mapel kita itu ada di sini Bapak Ibu. Tentang apa? Materi PAI kita jenjang SD, SMP, SMA ini dasarnya di sini tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar perubahan dari 24 2016. Jadi yang 24 2016 diganti dengan 37 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah. Jadi materi kita, materi anak kita kelas 1 sampai 6 di sini adanya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya, Bapak Ibu, kalau mapel PPAI itu materinya dari mana diambilnya? Dari Permendikbud 37 2018 tentang KI dan KD. Ya. Jumlah KD di kelas 1 ada berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? 17. Kelas 2? 5? 15. Oh, Bapak Ibu tinggal kata belas saja. Ya? Nah, nanti kalau ngajar jangan begitu. Saya trigger aja. Nanti kalau ngajar jangan begitu. Anak-anak sekarang kita ya akan mempelajari tentang malai. Jangan begitu nanti Pak. Kalau di sini Mak, saya begitu. Model ya? Model yang salah. Ya. Cuman Bapak Ibu kan nggak tahu, saya kasih tahu sedikit. Ya, begitu ya. Tadi kelas 1 berapa KD-nya? 17, kelas 2? 15, kelas 4? Kelas 3? Belum makan nih. Kelas 3? 4? 11. Bapak Ibu kan 13 saja ya. Jadi 17, 15, 14, kelas 4 21, kelas 5 17, kelas 6 14. Itu jumlah-jumlah KD yang ada di mapel kita. Mapel kita loh. Ya, enggak usah mikir mapel yang lain sementara ya. Oke, itu jumlah-jumlah KD-nya.
yang ada di Permen 317 2018. Nah, nanti perbedaannya apa dengan 24 2016, Pak? Perbedaannya jumlah mapel. Ini supaya tahu aja ya, karena Bapak Ibu sebagai trainer. 24 2016 itu ada 59 mapel. Tapi kalau 37 2018 ada 61 tambah 2. 2 itu yang mana? Mapel informatika di SMP, SMA, SMK. Jadi sekarang yang digunakan 37 2008. Jadi tolong nanti kalau Bapak Ibu menyampaikan jangan gunakan yang 24 2006. Jadi kalau ditanya nanti, Pak, materi PAI kelas 1 sampai 6 dari mana ngambilnya? Jawabannya bukan dari silabus RPP, dari Permendikbud 37 2008. Nanti diturunkan ke silabus apa, ke RPP, ke Prota, dan lain sebagainya. Tapi induknya ini. Nah, nanti Bapak Ibu baca. Sudah punya filenya? Download di internet ya, yang internet. Kalau internet tak kayak begini. Tapi ini udah bagus nih. Ya. Ini aja. Ini yang buku yang revisi 2017 itu nggak bisa tidak ya? KIKD-nya tetap Pak, tetapi permennya rubah. Mapel kita tidak ada perubahan. Ya, cuman ada penambahan mapel lain. Jadi deskripsi KD-nya nggak ada berubah. 24 dan 24 dengan 37 sama sebetulnya. Cuma sekarang sudah ke 37 2018. Tidak ada perubahan. 24 dan 37 sama sebetulnya. Isinya sama, cuman regulasinya berbeda. Karena ada mapel lain yang baru masuk begitu ya. Paham tuh? Paham. Nah, sekarang tujuan sesi ini Bapak Ibu analisis SKI KIKD dan kegiatan pembelajaran. Satu, menentukan tingkat kompetensi dan lingkup materi. Nanti apa itu tingkat kompetensi? Apa itu lingkup materi? Kita diskusikan nanti. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu IPK. Indikator pencapaian kompetensi itu ada di mana? Di perangkat pembelajaran mana? Bapak Ibu? Indikator pencapaian kompetensi itu ada di perangkat pembelajaran mana? Yang punya Ibu, Bapak? Di RPP. Betul Ibu? Pak dia. Oh, tadi belum ya? Pak dia pulang. Bapak dengan Ibu tadi ya? Di RPP ya? Nah, di RPP gitu kan? Ada indikator pencapaian kompetensi, ada indikator soal. Kalau IPK mah ada di RPP. Di silabus ada enggak? Saya mau nanya, di silabus ada enggak? Ada enggak? Yang ada kurang salah? Tidak ada. Kalau indikator soal ada di mana? Di kisi-kisi soal benar nanti ya hadiahnya ya. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Nanti Bapak Ibu menentukan kegiatan pembelajaran. Misalkan apakah mulai dari mengamati, apakah membaca. Setelah mengamati dan membaca, misalkan Ibu Bapak Ibu anak itu akan bertanya. Setelah bertanya, apakah anak itu berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti Bapak Ibu yang berusaha ya. Kegiatan pembelajaran itu artinya langkah-langkah umumnya yang kayak di silabus ya. Mulai dari membuat kesimpulan. Itu kegiatan pembelajaran ya. Misalkan anak memahami, indikatornya misalkan melafalkan huruf hijaiyah. Kira-kira kegiatan pembelajarannya apa? Yang pertama apa? Anak dapat melafalkan huruf hijaiyah. Kegiatan pembelajarannya pertama apa? Yang anak dapat lakukan. Kegiatan pertama apa? Yang dilakukan anak sebelum melafalkan dari siapa? Mengikuti. Gitu ya. Pertama kan Bapak Ibu kan mencontohkan. Nah, berarti kalau anak yang dilakukan apa ketika Bapak Ibu mencontohkan? Memperhatikan atau mengamati pelafalan huruf hijaiyah yang dicontohkan atau disampaikan oleh kayak begitu kegiatan pembelajaran itu. Setelah itu apa? Bapak Ibu yang tahu nanti. Nah itu nanti dirumuskan sebentuk.
melangkahkan huruf hijaiyah, Bapak Ibu sudah dapat menentukan kegiatan pembelajarannya. Ya, baik yang dilakukan guru atau yang dilakukan siswa. Mulai dari yang dilakukan oleh guru tadi kan. Misalkan guru memberikan contoh melangkahkan huruf hijaiyah. 2, peserta didik memperhatikan. Nah, kayak begitu Bapak Ibu. Paham tuh? Sudah ya, itu kuncinya ya. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu menganalisis keterkaitan tingkat kompetensi dan lingkup materi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi antara kegiatan dengan tingkat kompetensi dan itu harus nyambung. Ya. Jadi RPP yang dibuat oleh Bapak Ibu harus nyambung dengan apa yang digunakan Bapak Ibu di kelas pelajaran. Jangan sampai RPP ke sana, Bapak Ibu ngajar ke sini. Ya. Misalkan saya pengawas, Bu, Pak, saya mau lihat observasi Bapak Ibu ngajar. Boleh tidak? Nggak boleh. Misalkan saya pengawasnya masih boleh kan? Kalau nggak boleh nanti nggak tanda tangan. Ya. Okay. Saya nanya, Bu, boleh nggak saya pinjam RPP-nya? Aduh, RPP-nya ketinggalan. Gak apa-apa, ketinggalan juga di laptop. Aduh, laptopnya mati. Banyak alasan dan sebagainya. Jadi saya bingung gimana tuh untuk memastikan bahwa Ibu sesuai dengan RPP. Kan sulit kita mengobservasinya. Wah, bagaimana kalau RPP orang lain? Nggak bisa. Karena Bapak Ibu yang ngejar sendiri. Nah, okay. Oh iya Bu, wah lupa di lemari di box apa? Di apa? Iya saya lihat. Nah, saya lihat di langkah-langkah pembelajarannya. Ternyata Ibu ngajar itu tidak sesuai dengan yang di RPP. Oh berarti Bapak Ibu tidak dibaca. Ya. RPP-nya kemana, ngajarnya kemana? Ya. Di RPP-nya model A atau metode B, Bapak Ibu pakai metode lain. Semestinya kan sesuai dengan RPP rencana. Iya. Tahapannya ini Bapak Ibu ya. Jadi tahapan setiap kegiatan pelatihan PKB itu ada 5. Namanya I care Bapak Ibu ya. ICARE. I-nya introduction Bapak Ibu. Jadi setiap pelatihan, setiap TOT, kalau TOT itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama TOT yang dilaksanakan oleh pusat. Ada 2, TOT Master Trainer. Master Trainer itu adalah perwakilan dari setiap provinsi diundang ke pusat. Gitu ya. Yang kedua, TOT pelatih inti. Pelatih inti juga itu dilaksanakan oleh pusat. Tapi itu keterwakilan provinsi. Artinya digunakan oleh satu provinsi. Contoh, misalkan Pak Katur nih ikut TOT Master Trainer, diundang ke pusat. Maka Pak Katur tidak hanya di Riau saja melatihnya, tapi di luar provinsi lah. Nah, itu Master Trainer namanya. Nah, kalau di atas Master Trainer kayak saya itu di mana-mana, ya, di mana-mana. Jadi Bapak Ibu guru yang luar biasa, kalau saya mah biasa di luar. Sangat luar biasa. Biasa di luar. Oke, untungnya saya pengawas Bapak Ibu ya. Oke, kalau guru kayaknya lebih sering meninggalkan. Ya, kasihan. Makanya saya ke pengawas. Kalau pelatih inti itu sama oleh pusat, cuman wilayah melatihnya hanya di provinsi tersebut. Jadi Bapak nggak bisa keluar Riau karena sebagai pelatih inti. Pelatih inti itu melatih semua kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Gitu. Nanti di bawahnya ini pelatih. Nah kalau pelatih itu melatih di kabupaten kota bersangkutan. Artinya di semua kecamatan. Itu bedanya. Yang dilaksanakan siapa? Yaitu provinsi. Nah ini sebetulnya penyegarannya siapa? Provinsi melalui KKG PAI Provinsi. Paham tuh? Ya, sudah jam 12.15 belum? Belum masih oke. Pertama introduction Bapak Ibu ya. Jadi di introduction itu artinya pendahuluan. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pelatih? Pertama, sampaikan judul materinya apa. Yang kedua, sampaikan latar belakangnya apa. Kayak tadi. Mengapa materi ini penting? Sampaikan oleh Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, sampaikan tujuannya apa.
Dasar hukumnya sudah tadi. Jadi dasar hukum materi ini apa? Artinya dalilnya, begitulah kalau di kitab ya. Jadi ada dalil akli, ada dalil naqli. Sampaikan. Kenapa Bapak Ibu, kenapa anak membaca Allahumma ba'id? Dalilnya apa? Harus tahu Bapak Ibu. Kenapa anak baca Allahu Akbar kabir? Wajah tuh harus tahu juga. Jangan sampai Bapak Ibu satu pemahaman, yang lain dianggap salah. Buka keterangannya. Ketika orang lain membaca itu apa sih dasarnya? Baca, pahami. Oh ternyata ini. Oh Allahumma ba'id ini Sahih Bukhari. Oh wajah tuh ini Sahih Muslim. Semuanya Sahih. Cuman Bapak Ibu mungkin mempelajari satu bacaan dan menganggap bacaannya lain salah. Nah makanya di pelatihan PKB bidang profesional 1 akan dibahas tentang pendalaman materi substantif PAI supaya Bapak Ibu punya wawasan yang agak luas. Begitu Bapak Ibu ya. Saya takbiratul ihramnya wajah tuh. Anak saya Allahumma ba'id. Saya nggak terlalu, saya sudah tahu karena dua-duanya berdasar. Jalan saja, ya begitu, ya. Kemudian sampaikan tujuannya. Tadi sudah tujuannya ya. Kemudian sampaikan tahapan kegiatannya. Jadi selalu sistematis Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung stop begitu kan. Ingat Bapak dan Ibu ketika mau pinjam uang, apakah langsung Bu, Pak, pinjam uang dong? Kan enggak. Tapi ngobrol ke sana kemari. Apa akhirnya Bu maaf ya sebetulnya saya mau pinjam uang karena tadi sudah ragu-ragu akhirnya kasih uang. Coba kalau misalkan langsung ngomong minta pinjam uang gak dikasih, tapi kalau ngobrol ke sana ke sini oh iyalah saya kasih walaupun tidak punya. Yang kedua connection artinya menghubungkan. Jadi connection itu sama kalau di kegiatan pendahuluan itu adalah apersepsi. Tahu Bapak Ibu persepsi? Artinya menghubungkan kemampuan awal siswa dengan materi yang akan dikuasainya. Nah, nanti juga saya akan bertanya. Jadi saya saya tidak menganggap Bapak Ibu itu tidak pintar. Nanti digunakan connection. Jadi saya nanti akan coba dulu kemampuan awal Bapak Ibu ya. Nah, pretest itu bagian dari itu. Ya, pretest hasilnya yang penting pekerjaannya ya. Kemudian ini aplikasi Bapak Ibu ya, ini penerapannya Bapak Ibu ya. Ini di antara pola Aiker ini aplikasi yang paling utamanya Bapak Ibu ya, karena produknya di sini. Ya. Yang keempat refleksi, nanti Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan apa pemahaman Bapak Ibu yang sudah dapat di sesi. Ya, yang kelima ekstensi tindak lanjut Bapak Ibu dan penguatan dan sebagainya. Itu polanya pola Aiker Bapak Ibu ya. Di introduction, connection, application, reflection sama exception ya. Pendahuluan, pengaitan, penerapan atau pelaksanaan, refleksi dan pengayaan. Kita brainstorming Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya Permendikbud nomor 21 2016 di laptop Bapak Ibu. Coba buka sekarang. Coba buka sekarang. Permendikbud 21 2016. Standar isi. Tingkat kepada isi. Ada? Bapak buka, sudah ada? Coba cari Bapak Ibu tentang tingkat kompetensi di bab 2, ada enggak? Ada tingkat kompetensi di bab 2? Ada? Ada bab 2 enggak? Sudah ketemu? Belum? Di bab 2 coba, tingkat kompetensi adalah merupakan, ada enggak? Oke, kalau begitu ada kertas enggak? Panitia, ada kertas enggak? Enggak ada. Oke, tingkat kompetensi itu apa?
Saya yang paling cepat, kelompok mana yang paling cepat? Tingkat kompetensi berapa? Ayo, Pak Wid. Gimana? Ya, coba kemampuan yang ada kata generik. Yang ada kata generik. Capaian kompetensi yang bersifat generik. Nah, oke, sudah ya. Ulangi. Kriteria capaian kompetensi. Kriteria capaian kemampuan yang bersifat generik. Terus yang harus dipenuhi oleh peserta didik dalam setiap jenjang dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan. Oke, jadi kata kuncinya kriteria capaian kemampuan yang bersifat generik. Begitu? Ada ketemu? Oke. Di searching aja, di file aja. Generik. Oke. Coba lihat Bapak Ibu fotokopi yang sudah dibagi. Nah itu, ya, oke. Kriteria capaian kemampuan yang bersifat generik itu tingkat kompetensi yang ada di kompetensi dasar. Nah, berarti ini Bapak Ibu. Bentar ya, nah ini dimensi proses kognitif C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini merupakan tingkat kompetensi apa? Pengetahuan. Ya. Oke. A1 sampai A5 tingkat kompetensi sikap. P1 sampai P5 tingkat kompetensi keterampilan. Oke. Sekarang supaya Bapak Ibu paham nih, ya. 62 kalau nggak salah, nomor 24 kita ya. Jadi mapel kita itu nomor 24 ya. 162 167 ya? Atau satu Nah, 167. Nih. Bapak Ibu ya ketemu ya? Ini 37 2018. Nah, contoh. Mana yang dimaksud tingkat kompetensi adalah kata kerjanya. Contoh, KI 1. Ini KD nomor 1. Terbiasa, ini tingkat kompetensi. KDKI 2 menunjukkan, itu tingkat kompetensi. KDKI 3 mengetahui, itu tingkat kompetensi. Melafalkan, itu tingkat kompetensi. Jadi masih generik. Jadi kata kerjanya, kemampuannya masih generik. Generik itu ada di kompetensi dasar. Kalau kata kerja sudah spesifik ada di mana? Turunan dari kompetensi dasar apa? Turun di bawahnya. Indikator pencapaian kompetensi. Ulangi ya. Tingkat kompetensi itu tadi apa? Kriteria capaian kemampuan yang bersifat generik, artinya belum spesifik. Kalau berarti tingkat kompetensi itu ada di mana? Di kompetensi dasar. Kalau capaian yang spesifik ada di mana? Di indikator pencapaian kompetensi. Oke. Contoh ini.
mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya dengan secara lengkap. Yang dimaksud tingkat kompetensi itu yang mana? Mengetahui. Oke, ini untuk KDKI 3. Bapak Ibu KDKI 1, 2, 3, 4 sudah paham belum? Sudah? Oke, kalau KDKI 4 tentang apa? Keterampilan. KDKI 2? Sikap sosial. KDKI 3? KDKI 1? Sikap spiritual. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang kalau misalkan 3.1, ini 3 itu menunjukkan apa? Pengetahuan, artinya KI-nya. Kalau angka satunya apa? Nomor urut KD-nya. Jadi Bapak Ibu harus paham nih, yang ada di sini nih. Kalau ini 4 apa ini 4? KI 4 keterampilan. Oke. 2.16, 16 itu apa? Urutan KDKI 2, yaitu sikap sosial. Kalau 2-nya apa? KI 2, sikap sosial. Paham nggak Bapak Ibu? Oke, sudah sampai sana ya? Oke. Baik Bapak Ibu itu ya. Oke. Soalnya yang dihadapi adalah pelatih, ya, trainer, ya, bukan training. Kalau training ini, kalau haus sambil minum, ya. Belum 12-15 kan? Maksud saya Bapak Ibu, jadi harus paham apa yang dilihat Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, sekarang tingkat kompetensi itu, ulangi Bapak Ibu, apa tingkat kompetensi itu? Kriteria capaian kemampuan yang bersifat generik. Oke. Kayaknya harus dilakukan oleh Bapak Ibu. Harus tahu nih Bapak Ibu. Ya. Paham itu hafal. Kalau tidak hafal, tidak paham. Saya yakin itu. Pak, masih Bapak itu suruh menghafal tulis itu kayak anak-anak. Justru paham itu dari hafal. Coba kalau para listrik, saya mau bagaimana kalau tidak hafal? Pak, mohon maaf, saya harus pulang lagi ke Bandung karena di sini listriknya mati. Materinya ada di laptop. Wassalam. Berarti harus hafal kan? Nah, begitu ya. Ulangi ya, jadi tingkat kompetensi itu apa Bapak Ibu? Kriteria, capaian. Pak Wiwin, coba tolong tadi apa? Yang di bab 2, setara isi. Kriteria, capaian, kemampuan. Kompetensi ada? Kriteria, capaian, kompetensi yang bersifat, bukan kemampuan bahasanya. Kompetensi di bab 2 ya? Coba lihat. Kriteria, capaian, kompetensi. Oke. Sampai jenis Bapak Ibu bareng-bareng. Kriteria, capaian, kompetensi. Ibu apa Bu? Jangan. Kayaknya Ibu banyak pikirannya. Sama. Oke. Kriteria, capaian, kompetensi yang bersifat generik. Makhluknya yang mana? Kalau di KD, yang namanya generik itu berarti di kompetensi dasar. Nah, nanti mana makhluknya? Ini contohnya. Mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan harokatnya secara lengkap. Mana tingkat kompetensinya? Mengetahui. Mengetahui kata kerja operasional bukan? Operasional. Bapak Ibu jangan takut benar. Mengetahui kata kerja operasional bukan? Operasional. Oh, Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Ulangi. Tadi mengetahui itu bersifat generik. Saya tanya, mengetahui itu kata kerja operasional bukan? Tidak. Bapak Ibu, kenapa diam saja? Ulangi. Tadi itu tingkat kompetensi itu apa ucapkan? Kriteria, capaian, kompetensi yang bersifat. Ulangi, apa itu tingkat kompetensi? Kriteria, capaian, kompetensi yang bersifat. Lihat nomor KD
Spesifik. Karena kakao itu adanya di mana? Indikator. Di indikator pencapaian kompetensi. Ini IPK bukan? Bukan apa? Paham tuh? Jadi mengetahui itu kakao bukan? Bukan, karena masih bersifat generik. Harus dispesifik melalui IPK. IPK harus menggunakan kakao. Paham tuh? Kalau begitu, yang spesifik dari mengetahui apa? Mengetahui, mengidentifikasi, menyebutkan. Nanti bakal turun di indikatornya, di IPK-nya. Berarti turun nomornya 3.1.1 menyebutkan huruf atau misalkan harus menyebutkan huruf-huruf hijaiyah dengan benar, menyebutkan harokat apa? Macam-macam harokat. Begitu indikator itu. Nah sekarang menyebutkan itu generik spesifik. Karena itu sudah indikator. Menyebutkan tingkat kompetensi bukan? Iya, tapi bersifat spesifik, masuknya ke indikator. Mengetahui tingkat kompetensi bukan? Iya, itu masih bersifat generik. Paham tuh? Nah sekarang cari di fotokopi Bapak Ibu. Mengetahui itu masuknya ke C1, ke A1, ke P1. C1.